Nah, sekarang kita masuk pertemuan terakhir sebelum ini ujian. Jadi kita masuk tentang bagaimana sih melakukan manajemen perencanaan gitu. Karena ini nggak lepas dari fungsi dari manajemen itu sendiri gitu. Jadi manajemen kalau nggak ada perencanaannya ya sama kayak orang tanpa kaki kali ya. Misalkan nggak ada langkahnya mau kemana gitu kan. Usahanya mau dibawa kemana, atau kantornya mau seperti apa gitu. Jadi perencanaan ini sangat berperan dalam manajemen ataupun dalam sebuah organisasi. Karena setiap kemarin kita kan juga udah dengar misalkan dari para ahli kita, dosen praktisi kita menjelaskan kemarin bagaimana sih menjalankan sebuah perusahaan, beliau melakukan trik-trik marketing gitu kan, itu butuh namanya proses dari perencanaan. Nggak serta-merta beliau mungkin memberikan membuat strategi atau ini tanpa adanya perencanaan gitu. Pasti beliau udah melakukan berapa di perusahaan, misalkan kayak Transmart dari praktisi kemarin, melakukan berapa skenario cara-cara untuk supaya dagangan atau apa yang beliau jual bisa semaksimal mungkin. Nanti ini ada beberapa definisi dari perencanaan itu. Mungkin sebenarnya kita udah paham pengantar bisnis, kalau nggak salah ada perencanaan juga kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya ini kita udah ibaratnya menguatkan lagi gitu sebenarnya di bisnis, antara bisnis dan manajemen, karena ini sebenarnya ada kaitannya kayak apa namanya manajemen dan bisnis gitu. Jadi manajemen ini adalah orang yang akan suatu sistem atau ini akan mengatur dari sebuah bisnis itu gitu. Jadi dari definisi perencanaan ada beberapa menurut ahli atau teori dari Neumann. Pertama, perencanaan adalah membuat keputusan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi dalam setiap menurut Neumann ini ya, kalau kita ini kan artikan bahwa setiap perencanaan itu, setiap apa yang telah diputusin pasti terlebih dahulu akan dibikinlah sebuah perencanaan gitu. Jadi ada step-step yang dilakukan untuk membuat sebuah perencanaan tersebut dengan misalkan beberapa ahli atau beberapa manajemen di sebuah organisasi atau yang seperti kita kenal kemarin, saya udah sering nyatin juga bahwa dalam ini piramid manajemen ya. Jadi ada middle, ada top, ada low gitu. Jadi bahwa dalam situ mereka punya keputusan yang harus dikerjakan dengan untuk tujuannya nanti sebagai hasil akhirnya adalah untuk mencari keuntungan untuk perusahaan tersebut gitu. Itulah ya namanya bisnis atau manajemen ini adalah hanya sebuah sistem untuk melancarkan sebuah bisnis itu berjalan dengan baik. Terus ada juga menurut Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi antara Neumann dan Allen ini sebenarnya hampir sama aja gitu kan. Jadi tindakan, jadi keputusan, jadi berupa ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa keputusan dan tindakan tujuannya bisa menghasilkan mencapai hasil yang diharapkan gitu. Jadi dengan adanya keputusan, tindakan, jadi itu adalah bagian dari sebuah perencanaan gitu. Bagaimana sebuah keputusan dan tindakan tersebut diambil, dan mungkin kayak Bu Ratna, misalkan kita ambil contoh, beliau nggak serta-merta misalkan ngambil bekerja di misalkan Transmart, tidak serta-merta misalkan tanpa adanya perencanaan melakukan sebuah hal yang beliau tidak pahami gitu. Pasti beliau misalkan kayak Bu Ratna, kayak Pak siapa kemarin praktisi kita, Pak Zamzam gitu kan, pasti penuh dengan perencanaan gitu. Betul kan Bu ya? Jadi dalam pekerjaan pun kita pasti merencanakan mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Makanya kita paham secara generalnya
seperti itulah gitu kan. Hal-hal yang kecil aja kita rencanakan gitu. Kayak kuliah kita atur jam 9 kita harus ini, saya harus sudah Iya, mandi Pak. nih mau tampil di kuliah gitu kan. Itu hal Iya. yang sederhana gitu. Bagaimana Kita sebuah pasti ada planning, Pak. nah itu. Nah, jadi makanya di setiap mahasiswa atau ini ya minimal paham lah. Misalkan perencanaan itu misalkan jadi nggak usah misalkan kita pas banget menurut si ini gini-gini. Kita bisa mendefinisikan sendiri apa sih perencanaan itu gitu. Dari kehidupan sendiri atau kehidupan yang kita ini kita udah punya penuh semuanya udah penuh rencana gitu. Kayak kuliah aja kita nggak mungkin nggak ada rencana gitu. Kita misalkan saya rencanain dulu gitu apa materinya, jam berapa saya harus ngasih zoom-nya, kapan saya ininya gitu. Semuanya ada rencana gitu. Kalau misalkan tiba-tiba saya masuk Zoom atau ini tiba-tiba ini mahasiswa ini ada apaan Pak? Itu tahu ada liburan gitu kan. Lagi ini akhirnya yang masuk cuman misalkan 5 orang, 10 orang. Nah, itulah misalkan seandainya saya bikin kuliahnya dadakan gitu. Terus definisi yang lainnya itu perencanaan itu adalah proses menentukan bagaimana sistem manajemen akan mencapai tujuan-tujuan. Jadi bagaimana manajemen dapat mencapai apa yang diinginkannya. Mungkin setiap kita mungkin orang yang bekerja kayak Bu Ratna yang kemarin ini bekerja di Transmart gitu kan. Jadi setiap ini itu bagaimana sih tujuan dari bisnis mencapai tujuan itu gitu. Jadi dengan adanya perencanaan bisa mencapai tujuan. Tujuan bisnis itu ya kan kita nggak akan lepas dari yang sering saya ulang-ulang. Bisnis itu tujuannya atau di organisasi pasti mencari keuntungan, nggak mungkin mencari rugi. Kalau dia cuma mencari sosial atau ini itu bukan bisnis, itu nirlaba namanya itu. Misalkan kayak kampus, malah kayak kampus pun juga kadang-kadang mereka kalau nggak nyari ini juga gaji karyawannya pakai apa, gaji ininya juga pakai apa gitu. Betul-betul nirlaba mungkin yayasan atau dompet kayak dompet duafa itu kan misalkan contoh gitu. Itu betul-betul mereka sosial gitu kan. Terus dalam definisi yang lain proses perencanaan itu adalah proses menetapkan tujuan-tujuan dan rancangan dari tindakan. Jadi misalkan dari perusahaan itu kita mendirikan sebuah organisasi, misalkan kemarin saya sudah pernah ngomong juga bahwa perusahaan itu menetapkan visi, misi, gitu kan, tujuan gitu. Itu harus ada di setiap organisasi atau perusahaan gitu. Jadi bagaimana proses misalkan tujuan sudah ditetapkan gitu kan. Misalkan Bu Ratna dalam kita ambil contoh ininya perusahaan sudah menetapkan tujuan-tujuan, misalkan meningkatkan penjualan di masa COVID. Apa sih tujuan-tujuannya aja? Bu Ratna udah dihafalin ini. Terus bagaimana prosesnya gitu? Proses menetapkan tujuan itu nggak mungkin serta-merta misalkan diambil seorang diri gitu. Pasti ditetapkan misalkan dalam sekelompok orang atau tim atau pimpinan kah gitu kan untuk memproses sebuah tujuan itu lahir gitu. Bagaimana tindakannya gitu. Misalkan setelah tetap tujuan pasti ada tindakannya, nggak mungkin setelah ini nggak ada tindakan, nggak ada action gitu. Terus membangun peraturan-peraturan dan prosedur. Nah ini peraturan dan prosedur ini adalah misalkan serangkaian kayak SOP. Kalau di ini mungkin kalau di orang bekerja gitu pasti kayak ada SOP-nya lah. Bagaimana sebuah misalkan yang telah diinin biar berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tidak keluar dari aturan kah misalkan kayak tidak melanggar perekonomian atau hukum-hukum yang berlaku itu tidak mengganggu masyarakat sekitar misalkan. Terus juga untuk memperhitungkan hasil-hasil yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya perencanaan, jadi bisa kita memproyeksikan gitu kan. Jadi memproyeksikan minimal paling enggak misalkan kayak COVID banyak orang kalau kita ambil sekarang pandemik ya, mungkin banyak orang yang tidak terutama kayak retail ini kan termasuk yang kena dampak parah juga beberapa retail gitu kan. Dengan menurunnya masyarakat yang mau belanja ke mall ke tempat dagang mereka lebih banyak beralih ke e-commerce gitu. Retail salah satu yang misalkan nggak bisa misalkan kayak pandemi nggak bisa diprediksi gitu. Tiba-tiba aja gitu. Tapi apa yang harus dilakukan paling nggak di perusahaan dia
namanya perusahaan, apalagi perusahaan kayak sebesar misalkan kayak Transmart, tapi mereka udah punya juga kayak manajemen risiko pastinya. Mereka udah punya planning misalkan terjadi kayak musibah yang tidak mereka harapkan atau kayak ini gitu. Pasti misalkan mereka udah ada langkah antisipatif. Ini siapa ya? Tolong di Vita lagi dia. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti yang telah saya sampaikan juga tadi, bahwa misalkan dengan adanya perencanaan kita bisa minimal memperhitungkan atau meminimalisir lah. Mungkin ada berapa strategi yang diterapkan masing-masing perusahaan dalam menghadapi seandainya ada risiko yang tidak yang tidak bisa mereka prediksi kapan itu akan terjadi gitu. Tapi paling nggak mereka udah punya langkah-langkah antisipatifnya gitu. Mungkin ya kita mungkin nggak tahu kayak Bu Ratna mungkin level ini mereka nggak tahu. Itulah orang yang bagian divisi orang yang tahu itu mungkin level-level manajer ke atas gitu. Atau ini yang punya yang menyusun perencanaan itu gitu. Jadi mereka bisa membuat misalkan kayak manajemen risiko gitu kan. Manajemen risiko bagaimana kerugiannya ini bisa diminimalisir dengan misalkan strategi-strategi yang ini mereka juga harus antisipatif seperti itu. Misalkan kayak sekarang udah banyak misalkan retail-retail dia punya website sendiri. Misalkan orang belanja bisa melalui beberapa aplikasi gitu. Ada misalkan kayak di Grab itu memakai misalkan kayak di iklannya apa, emak-emak suruh belanja kayak ini dipilihin gitu misalkan. Itu salah satu strategi antisipasi perusahaan gitu. Mereka bagaimana misalkan melakukan kerjasama untuk tujuannya paling enggak perusahaannya sebelumnya ini mereka mengurangi resiko kerugian gitu kan. Mungkin itu teman-teman juga pernah ngalamin gitu atau lihat iklannya bagaimana perusahaan untuk survive melakukan strategi-strategi meningkatkan penjualan mereka. Lanjut. Perencanaan juga merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif. Jadi definitif itu menurut pertimbangan yang ada, menurut pertimbangan sistematis akan membawa keuntungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan selanjutnya yang juga merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis. Jadi dalam perencanaan itu bagaimana setiap itunya, jadi sistematis itu dari awal sampai akhirnya itu berkesinambungan gitu. Jadi nggak ada ini yang putus gitu. Misalkan kalau setelah perencanaan tidak ada ininya, misalkan tindakan atau ada polanya yang kurang, itu pasti akan menggagalkan setiap perencanaan itu sendiri. Jadi ada rangkaian kerjanya gitu. Jadi biar itu selalu berkesinambungan ke depannya. Jadi terstruktur, sistematis gitu kan. Itu biasanya udah disusun oleh berapa level-level orang yang menyusun perencanaan itu gitu. Di piramid manajemen tadi gitu. Terus perencanaan juga merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam meningkatkan kehidupan dan berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan diantaranya berbagai alternatif yang ada atau KTNS gitu. Jadi itu beberapa definisinya. Perencanaan juga interpretasi atau penjabaran gagasan atau ide ke bentuk wujud yang nyata. Jadi ini berapa ini perencanaan. Mungkin teman-teman sendiri bisa mengambil definisi menurut teman-teman, tapi masih ada kaitannya dari berapa teori ini teman-teman intisarikan bahwa intinya dari perencanaan itu adalah bagaimana menyusun sebuah sistem, menyusun sebuah keputusan, menyusun sebuah taktik atau strategi gitu kan, supaya bagaimana tujuan dari perusahaan itu tercapai gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya dari berapa definisi, ya teman-teman juga bisa mengambil bahwa ini perencanaan gini.
Makanya kita tergantung perencanaan itu kita mau ini tempatin di mana gitu. Makanya dalam perusahaan atau tergantung objeknya seperti apa juga gitu. Jadi teman-teman, jadi misalkan perusahaan retail mungkin perencanaannya juga berbeda gitu. Nanti kita bisa 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 compare juga bagaimana sih perencanaan di beberapa perusahaan. Di sini kan saya lihat ada beberapa teman-teman yang udah bekerja di beberapa perusahaan juga. Mungkin bisa kita compare, Pak, di kantor saya ternyata perencanaan itu gini-gini, kayak Bu Ratna di Transmart seperti ini gitu. Mungkin itu sebagai compare kita, tapi dari beberapa ahli ini, jadi intinya poinnya seperti itu. Bagaimana sebuah menyusun sebuah sistem yang terorganisir, terstruktur gitu, sistematis gitu kan. Terus dengan membuat keputusan atau kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis atau ekonomi dari sebuah perusahaan itu. Ada yang ini, teman-teman? Tentang perencanaan ada ngasih ini pertanyaan atau ada nggak bagaimana perencanaan itu sendiri? Kita lanjutin dulu aja sambil ini ya, selesai ini nanti baru kita diskusikan bagaimana sih penerapan perencanaan di beberapa dunia bisnis, atau nanti bisa diskusi teman-teman bisa ini juga mengasih masukan juga seperti apa sih perencanaan, misalkan ini berapa teman-teman yang bekerja ya mungkin yang bisa memberikan info terkait bagaimana menjalankan di perusahaannya sendiri atau di tempat dia bekerja gitu. Ini ada skema perencanaan fungsi, jadi ada perencanaan terus tujuan yang dicapai. Jadi semua dari tujuan bisnis itu tujuan dicapai kenapa dia di atas atau dia berupa besar gitu, karena itu yang akan memayungi perusahaan itu nantinya. Kalau misalkan tujuan utama dari perusahaan misalkan cari untung, kalau nggak ada untung gimana dia menggaji orang, menggaji staf, menggaji orang yang menyusun perencanaan gitu. Jadi di situ ada dalam perencanaan sebagai fungsi primer manajemen, yang pertama itu ada organizing ya, organizing bagaimana mengorganisasikan gitu, atau organisasi atau dalam bentuk organisasi itu bagaimana misalkan kayak strukturalnya, pembagian tugasnya gitu nanti itu. Yang kedua terus ada leading, pemimpinannya gitu. Jadi bagaimana memanage lah, ibaratnya memanage bahwa misalkan dari perencanaan yang sudah dibuat untuk mencapai itu pasti ada fungsi-fungsi orang manajemen, atau misalkan dari kayak staff pasti berfungsi gitu. Misalkan staff nggak ada atau level low management atau low manajernya nggak ada, ya sama aja nggak mungkin direktur akan mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan tugas low management gitu atau low manager gitu. Terus ada controlling gitu. Nanti controlling ini adalah salah satu bentuk bagaimana sebuah perencana atau yang berada di organisasi itu bisa berjalan sesuai yang telah diputuskan atau ditetapkan gitu. Jadi ada yang pengontrolnya lah gitu, biar nggak overload nggak overload kah gitu kan, atau keluar dari blueprint atau perencanaan itu sendiri kah gitu. Nah itu yang perlu dilakukan dalam perencanaan dalam fungsi manajemen itu. Terus unsur-unsur perencanaan. Jadi yang pertama itu tindakan apa yang harus dikerjakan gitu. Nah ini juga ini ya teman-teman. Jadi dalam perencanaan tindakan apa yang harus dilakukan dulu gitu kan. Terus apa sih apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Terus di mana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Jadi dari beberapa unsur ini kita juga harus bagian perencanaan juga harus mengetahui gitu. Jadi tindakan itu apa misalkan tindakan apa yang harus dikerjakan itu ya kayak dalam sebuah organisasi pasti tindakan misalkan produk itu kan. Bagaimana produk ini akan dijual gitu. Misalkan berapa strategi atau apanya. Terus apa yang harus dilakukan.
untuk misalkan produk kita udah punya produk, terus apa yang harus dilakukan? Apakah didiamkan atau bagaimana? Ataukah harus mendatangkan keuntungan gitu? Di mana? Terus kapan? Siapa? Terus bagaimana gitu. Nah, itu yang harus teman-teman, jadi ada step misalkan dari proses input, proses sampai outputnya. Jadi inilah kayak seperti itulah gitu kan, dari proses input sampai outputnya seperti apa. Terus masuk ke dalam fungsi perencanaan. Jadi setiap organisasi pasti memerlukan perencanaan. Yang pertama itu fungsinya adalah arah dan tujuan dari organisasi menjadi jelas. Jadi dengan adanya perencanaan, arah dan tujuan dari organisasi itu semakin terang gitu. Misalkan yang sebelumnya kita misalkan kalau perusahaan itu kayak kampus atau yayasan, setiap organisasi punya tujuan itu, yang sebelumnya cuma berupa tujuan yang udah tetapin, dengan ada perencanaan kita lebih misalkan lebih terarah lagi gitu. Jadi tujuan mencapai tujuan itu jadi ada ibaratnya ada step yang harus dilakukan gitu. Enggak misalkan kita mencapai tujuan tujuan saya mau pergi ke pulang kampung Lebaran ini gitu. Itu salah satu tujuan gitu. Terus bagaimana supaya misalkan dari tujuan itu bisa menjadi jelas gitu. Misalkan kayak kita lihat di ini teman-teman mungkin ada saya harus nyampe di kampung saya, bagaimana tujuan. Jadi dengan adanya arah ininya, dengan ada perencanaan itu, jadi semakin jelas gitu. Misalkan mau dia mau lewat sungai kan nantinya, atau mau nerobos polisinya, atau dia mau lewat jalan ke hutan gitu. Nah itu dengan itu mereka dengan ada perencanaan tujuan itu, yang tujuannya mereka yang sebelumnya cuman saya mau pulang kampung, tapi kalau dia nggak mikirin apa ya, bagaimana ya pulang kampungnya gitu kan, misalkan gitu. Mungkin ini secara sederhana ya teman-teman, ini mungkin kalau di perusahaan nanti mereka lebih kepada bagaimana tujuan bisnisnya gitu. Ini kita ngambil contoh sederhana dari teman-teman bisa menganalisisnya gitu. Terus semua elemen organisasi diarahkan ke satu tujuan yang sama. Jadi setiap dari elemen dari organisasi kan banyak elemen juga ya yang berkaitan dalam organisasi. Jadi dikerahkan misalkan elemen dari organisasi itu misalkan dari berapa unsur, misalkan berapa bagian-bagian lah gitu yang terkait untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari organisasi. Terus mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang. Mengidentifikasi ini juga perlu dalam sebuah organisasi supaya misalkan makanya dengan adanya perencanaan bisa misalkan apa sih peluang dan hambatan. Makanya kita sering dengar kalau di perusahaan mungkin kayak ada SWOT gitu kan. SWOT strategi apa? Strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Nah itu misalkan di perencanaan itu juga kita belajar bagaimana mengantisipasi itu gitu. Bagaimana misalkan kita memilah-milah apa sih hambatan dari sebuah organisasi ya gitu kan. Apa sih hambatan, apa sih peluang kita gitu. Nah, itu yang dari adanya perencanaan bisa memudahkan atau kita mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan seperti apa hambatan dan peluang kita gitu. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Dengan adanya perencanaan yang sebelumnya, misalkan kayak orang bikin kue, kalau bikin kue misalkan dia beli, kalau nggak ada perencanaan misalkan dia beli aja tepung sekilo, ini sekilo, telur sekilo gitu kan, diaduk semuanya gitu. Itu nggak akan efektif dan efisien gitu. Makanya dengan ada misalkan kayak orang bikin kue, dia pasti rencanaan, oh saya mau bikin kue untuk berapa? Kalau orang satu kotak gitu, berapa sih gula yang dibutuhkan, berapa tepung yang harus dibutuhkan, berapa telur yang dibutuhkan gitu. Nah, disitulah fungsi perencanaan itu ada gitu. Jadi biar semuanya lebih efisien dan efektif gitu. Jadi nggak membuang-buang misalkan keuangan, nggak membuang-buang tenaga gitu, yang akan berkaitan dalam sebuah organisasi. Terus meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan di dalam organisasi ini. Terus membantu mengurangi risiko ketidakpastian. Itu udah pasti ya, dengan adanya perencanaan risiko ketidakpastian sudah bisa kita antisipasi dan minimalisir seperti yang saya ceritakan tadi di atas.
Terus proses dalam perencanaan itu pertama menetapkan tugas dan tujuan. Ya, adalah antara tugas dan tujuan tidak dapat dipisahkan. Suatu rencana tidak dapat diformulir tanpa ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tujuannya. Terus udah kita ini tadi. Terus ada observasi dan analisa. Ini observasi ini sangat ini juga menentukan faktor yang pembunuh dalam pencapaian tujuan. Misalkan kayak kita misalkan kita ambil kayak tadi kita ambil yang udah ada aja ya, kayak Bu Ratna tadi misalkan di Transmart. Mereka misalkan melakukan melihat pasar itu pasti melalui analisa dan observasi gitu. Misalkan Bu Ratna bagian food and beverage atau ini apa? Kayak makanan Bu ya. Kayak cerita Iya apa Pak, ini? saya kategori breakfast kebetulan Pak. Nah, mungkin teman-teman masih ingat apa kata-kata Pak Zamzam kemarin, ya beliau misalkan mainin sebuah produk yang nggak mungkin langsung ini produk itu akan laris atau ini pasti melalui observasi dan analisis. Beliau coba dulu misalkan ini dites apakah bagaimana feedbacknya gitu, apa dari konsumen atau dari pelanggan atau orang yang membeli produk tersebut gitu. Apakah suka ini pasti melalui observasi. Observasi itu nggak mungkin misalkan sehari jadi atau misalkan dalam sehari, oh ini Bu Ratna suka misalkan mobil Avanza gitu. Nah belum bisa gitu. Kita harus lihat dari sisi yang lainnya juga, observasi, oh Bu Ratna ini hidupnya seperti apa sih, gaya hidupnya seperti apa gitu. Apakah dia banyak anaknya misalkan gitu kan, apakah dia ini pasti akan menentukan orang memilih itu kan seperti itu gitu. Misalkan kayak Toyota itu mereka menciptakan sebuah ini mobil atau mobil keluarga menjadi bumi itu nggak sehari mereka jadiin itu. Mereka butuh observasi atau analisis itu misalkan setahun gitu. Dan datanya itu misalkan dari 1 juta, misalkan 1.000 atau 10.000 dari penduduk Indonesia gitu. Mereka ambil sampelnya. Jadi dari situ mereka bisa menganalisis, oh ternyata keluarga di Indonesia itu pengen mobil itu seperti ini gitu. Mobilnya bagus, harganya murah, muat banyak gitu. Nah itu salah satu ininya hasil dari observasi. Mereka kan nyebarin, misalkan observasi itu kan banyak alatnya juga, toolnya. Mungkin kalau kayak mahasiswa nanti misalkan tesis atau bikin jurnal, misalkan bisa bikin observasi. Misalkan Bu Ratna juga, misalkan mungkin udah ada standar observasi sendiri di perusahaannya gitu. Misalkan udah ada pertanyaan apa yang harus ini bisa kuesionernya gitu kan, yang dikasihin ke masyarakat atau konsumennya gitu. Nah, dari situlah mereka mainin, oh ternyata buat kedepannya kita nggak bisa nih kayak gini gitu kan, harus melakukan terobosan atau inovasi gitu. Ternyata udah muncul kejenuhan dari masyarakat atau ini konsumen udah mulai jenuh. Makanya kalau kita ini kita juga harus ingat daur hidup siklus hidup produk gitu. Jadi siklus hidupnya kayak bola ya, ada pas awal naik sampai turun. Plus sebelum turun itu kita harus memikirkan lagi bagaimana itu akan selalu berputar gitu. Makanya kayak kita sekarang kan korban teknologi juga Bu, kayak handphone gitu kan. Kenapa orang setiap setahun sekali harus ada, karena ada masanya gitu. Makanya manusia itu kayak kita udah tentu konsumtif, kita tentu harus beli gitu. Mau nggak mau harus beli, pasti beli gitu kan. Karena teknologi misalkan kita tuntut ada ini pendukungnya, misalkan handphone dengan Windows ini atau Android sini udah nggak support WA, ya kita hubungi yang mau gratis kan pakai WA gitu. Nggak mungkin kita akhirnya beli handphone lagi gitu yang support dengan pekerjaan kita, yang support dengan keinginan kemauan kita gitu. Nah itulah dari situlah misalkan perusahaan itu melakukan observasi karena mereka melihat siklus hidup dari produknya. Jadi misalkan kayak tadi handphone kan mereka kalau udah setahun mereka pasti munculin lagi karena tingkat jenuh atau ini masyarakat udah mulai turun lagi. Harus ada sesuatu yang baru mereka munculkan. Misalkan handphonenya masih sama gitu, tapi ada sesuatu yang dimunculkan dalam satu produk. Misalkan teknologinya kah, kameranya kah ditambah jadi misalkan yang sebelumnya 3 megapiksel jadi 100 megapiksel gitu kan. Harus ada mereka ini, harus mereka terobos terus berdasarkan hasil observasi dan analisa yang mereka lihat perkembangan di masyarakat gitu kan. Terus mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Jadi faktor yang tersedia memberikan perencanaan membuat beberapa kemungkinan dalam pencapaian tujuan.
Jadi harus ada juga ya dalam perencanaan kita supaya kayak orang lah punya, misalkan kayak tadi kita mau pulang kampung, kita cerita ya sederhana, kita harus punya planning. Misalkan seandainya jalan jalan apa Cikarang ditutup, misalkan yang ke pulang Jawa, kita harus punya plan B nih. Kita harus lewat mana nih, jalan mana yang polisi nggak dijaga polisi gitu. Jalan Terus tikus, Pak. nah jalan kayak Bu Desi, ada jalan tikus Bu Desi kan mau pulang ke kampung gitu kan. Ini Cikarang udah tutup duluan nih, mau gimana cara pulangnya gitu kan. Apakah dengan cara misalkan kayak yang viral di Facebook jadi patung gorila di mobil gitu kan. Itu atau numpang ke mobil mobil Sayur. sayur gitu kan. Nah, itu kita juga harus misalkan apalagi kayak orang ini ya, orang di pekerjaan, kita harus bisa membuat sebuah kemungkinan-kemungkinan. Apakah kemungkinan yang akan buruk kah atau kemungkinan baik gitu. Misalkan apalagi termasuk orang yang punya perusahaan, dia harus mikirin kemungkinan-kemungkinan. Wah, ini seandainya ini kayak Bu Desi misalkan di laut, orang misalkan ini musim harus naik nih atau ini ikan kurang gitu. Beliau harus mungkin buruknya apa gitu kan. Jadi harus bisa membuat kemungkinan-kemungkinan itu plan A, B, C, D-nya gitu. Jadi nggak hanya misalkan ya udah saya pasrah aja deh, kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya kalau gitu ya percuma aja gitu kan. Beliau membuat perencanaan, cuman nggak bikin namanya perencanaan, kita kan harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Karena nggak semuanya, nggak segala sesuatu akan berjalan sesuai yang kita harapkan gitu. Pasti ada improvisasi atau ini yang akan terjadi di dalam pelaksanaannya gitu. Terus membuat sintesa perkiraan-perkiraan sintesa atau alternatif yang dipilih dari kemungkinan yang ada dengan cara mengawinkan sintesa dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi kita mempunyai ini seperti ini gitu kan, mempunyai ide kemungkinan tadi seperti ini gitu. Kita iniin atau misalkan kita gabungin, oh kenapa nggak begini aja gitu. Misalkan kita pergi ini, kita tetap pulang naik mobil, mobilnya kita masukin ke truk sayur gitu kan. Nah tetap aja, jadi dari berapa kemungkinan kita gabung-gabungkan lah menjadi dengan adanya sintesa gitu kan. Oke, lanjut. Ini proses perencanaan. Jadi menetapkan tujuan, analisis situasi, menentukan berbagai alternatif, memilih atau melaksanakan atau merencanakan. Ini level dalam perencanaan juga ada levelnya seperti yang saya jelasin tadi, bahwa setiap manajer, top manager, middle atau lower manager punya macam-macam fungsi dan tugas sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab mereka. Gitu. Nggak mungkin seorang staff harus misalkan dia harus membuat rencananya strategis, perusahaan harus misalkan untung ratusan juta, ratusan miliar gitu. Jadi ada level-level dari setiap tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur di sebuah organisasi tersebut. Jadi kayak top itu dia lebih kepada perencanaan strategik gitu, middle perencanaan taktisnya, terus lower lebih kepada operasionalnya, bagaimana itu berjalan sesuai yang diinginkan. Perencanaan strategis atau master plan jadi dalam perencanaan strategis itu lebih kepada menjadi perusahaan itu membuat sebuah apa namanya, bagaimana sih kayak master plan gitu. Ini kan master plan, perusahaan itu punya master plan dalam misalkan kayak penjualan gitu. Dia betul-betul membuat misalkan untuk membuat penjualannya meningkat, apa sih master plan-nya gitu. Misalkan pasti dalam sebuah perusahaan atau yang namanya ini, mereka pasti punya yang namanya SWOT analisis gitu. Nah itu disitulah mereka menyusun master plan, misalkan apa sih perusahaan kita ini kehebatannya apa gitu. Apa sih kekurangan kelemahan perusahaan kita apa gitu. Dari situlah mereka menyusun perencanaan strategis itu. Karena setiap berhubungan dengan strategis pasti endingnya ke SWOT analisis gitu. Karena dari SWOT analisis ini kita bisa memahami setiap kelemahan, kekurangan, peluang kita, ancaman kita gitu.
untuk perusahaan itu bisa tetap bertahan atau survive gitu. Terus masuk ke perencanaan taktis atau di level middle gitu ya. Perencanaan taktis itu merupakan penjabaran dari rencana strategik menjadi rencana lebih spesifik. Jadi dari rencana-rencana yang misalkan yang sudah ditetapkan di perencanaan strategis, misalkan kayak tadi produk kita mereknya misalkan kayak contoh minuman Aqua gitu, udah tetapin gitu. Terus di ini lagi ke ini sisi taktisnya, strategisnya, bagaimana kita membranding untuk ini Aqua ini gitu. Ini awal-awal ya, kalau ini kan kalau udah mereka udah punya nama nanti itu udah otomatis gitu. Ini kita ambil sampel aja contoh suatu merek atau ini gitu. Terus bagaimana rencana spesifik atau unitnya dalam organisasi tersebut bisa berjalan gitu. Jadi dari perencanaan strategis teruslah berupa perencanaan taktis dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah rencana strategi itu dibutuhkanlah rencana taktis. Terus ada rencana operasional. Operasional ini lebih kepada bagaimana sebuah organisasi materi yang sudah ada di sebuah di level-level manajemen atau top middle tadi bisa dioperasionalkan gitu. Bisa dilakukan berupa tindakan gitu. Jadi tindakan misalkan kayak ini, oh ini udah bisa udah bisa diproduksi gitu. Mereka yang akan ini di level operasional. Misalkan Aqua ini, oh ini udah layak untuk diproduksi gitu. Karena udah konsep ininya udah diinin semuanya gitu. Jadi mereka yang akan menjalankan bagaimana misalkan di manakah akan diproduksi gitu, bagaimana tim marketingnya yang akan menjual, merekrut salesnya kah gitu, merekrut accountingnya gitu kan, untuk menghitung dari produk yang telah mereka ciptakan gitu. Terus ini struktur organisasi di sebuah struktur rencana dari sebuah organisasi ya. Saya selalu ingatin bahwa di situ ada misi, tujuan gitu kan, rencana-rencana strategis. Ini udah ada di atas semua tadi. Ini berupa bagannya. Terus perkembangan teori perencanaan. Jadi teori perencanaan juga mengalami perkembangan sejak zaman Yunani gitu ya. Jadi sampai era modern sekarang udah banyak ininya penyempurnaan dari perencanaan itu sendiri gitu. Terus ada perkembangan teori perencanaan, muncul teori tentang misalkan kayak perilaku, lingkungan fisik, terus sistem dan teori perilaku gitu kan. Karena dalam sebuah perencanaan misalkan pasti kita juga ngelihat misalkan kalau di ininya perilakunya apa gitu. Perilaku ini misalkan di lingkungan gitu. Kalau perusahaan membuat sebuah perencanaan, dia juga harus melihat perilaku atau lingkungan fisik dari tempat dia mendirikan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi betul-betul dilihat misalkan dari manajernya seperti apa, karyawannya bagaimana gitu. Kita harus melihat masing-masing SDM yang ada dalam sebuah organisasi gitu. Terus ini masih ada perkembangan teori perencanaan, ada dua alternatif ya. Yang pertama radical planning, yaitu perencanaan yang mengharapkan dapat merubah kondisi yang ada secara radikal agar menjadi kondisi yang diinginkan. Jadi yang berikutnya komunikatif planning, perencanaan yang merubah kondisi berdasarkan hasil komunikasi atas kesepakatan bersama. Jadi dari radikal dan komunikatif ini ada, kalau radikal ini dia secara frontal gitu. Bagaimana dia ini langsung berubah gitu. Misalkan kayak ini kita alamin kejadian sekarang gitu. Jadi di perusahaan atau ini mungkin juga kayak sekarang melakukan namanya radical planning gitu. Jadi mereka bagaimana mereka tetap bisa bertahan dengan merubah ininya secara lebih radikal atau frontal gitu. Yang sebelumnya nggak ada ini, mereka ini planningnya itu ini mereka rubah secara radikal tersebut.
kayak misalkan penjualannya menurun di masa pandemik. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Mereka begini, oh langsung gini, kita harus dobrak misalkan bikin toko online gitu. Atau kita bikin official store gitu. Ya itu ini yang mereka tanpa prediksi gitu kan. Mereka harus melakukan sebuah perencanaan yang seperti kayak tadi yang kita ulas di atas, ada yang bagaimana mengambil sebuah kemungkinan gitu. Terus communicative planning, perencanaan merubah kondisi berdasarkan hasil komunikasi. Jadi ini berdasarkan kesepakatan dari masing-masing SDM atau manajer piramid manajemen tadi gitu. Jadi bagaimana mereka membuat hasil dari perencanaan tersebut berdasarkan kesepakatan dari level-level manajemen yang ada di perusahaan. Terus ada namanya teori perjalanan teori perencanaan. Jadi ada planning of policy analysis, ada planning of social learning, planning as social reformasi, planning as social mobilisasi gitu. Jadi ini menurut John Friedman ya. Jadi ada aturan anak dianalisis gitu kan, ada sosial pembelajaran, planning perencanaan sosial, pembelajaran sosial gitu. Terus perubahan perilaku sosial gitu, reformasi gitu kan, reform gitu. Terus mobilisasi, bagaimana misalkan mobilisasi, misalkan masyarakat atau sosial itu berkembang atau ke tahap berikutnya gitu. Jadi ada ininya gitu, planningnya sendiri gitu. Terus perencanaan sebagai analisis kebijakan didasarkan oleh logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi. Jadi ini perencanaan analisis kebijakan. Jadi ada perencanaan sebagai analis teknokrat, masyarakat sebagai objek pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membantu mengambil keputusan untuk memahami konsekuensi dari alternatif keputusannya. Terus perencanaan sebagai pembelajaran sosial. Ini ada 4, ini juga ide-ide dasarnya adalah merubah kedudukan masyarakat, terus berawal dari kritik dan ilmu pengetahuan itu sendiri, dilakukan dengan dialog antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Penekanan dan pembelajaran sosial adalah proses dialogis atau relasi non-hierarkis, komitmen pelaksanaan, dan eksperimen sosial. Jadi perencanaan juga merupakan, kalau kita ini juga sebagai pembelajaran dari lingkungan sosial gitu. Bagaimana memahami demografi atau lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai nantinya untuk perencanaan di sebuah organisasi itu. Terus perencanaan sebagai perubahan sosial. Yang pertama pelembagaan praktek perencanaan, penekanan pada upaya penemuan cara paling efektif, perencanaan sebagai teknokrat, perubahan sosial dipengaruhi oleh tradisi pemikiran gitu kan. Terus tradisi ini bersifat top down, jadi dari atas ke bawah. Karena masyarakat dianggap masih belum mempunyai kompetensi. Mungkin ada berapa kalau di perusahaan kita lihat kalau zaman dulu memang banyak sih dari tradisi ini lebih ke top down gitu ya. Jadi ininya dari atas, dari direktur ke misalkan ke staff. Jadi dalam beberapa organisasi juga udah mulai melakukan dengan cara down up gitu kan, dari bawah, misalkan menyerap aspirasi dari bawah, baru dikumpulkan menjadi sebuah perencanaan gitu. Dan itu udah ada dilakukan berapa, kayak kita di Pancasakti pun juga melakukan seperti itu gitu. Jadi down up, jadi dari bawah menyerap informasi, misalkan apa sih yang dimauin, misalkan kayak dari staff, dari level middle-nya, dari level top-nya gitu. Jadi nanti dari yayasan keluar berupa gini gitu perencanaan atau aturan-aturannya gitu. Terus mobilisasi sosial, terus partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penetapan emansipasi, tipe perencanaan kan selalu berhadapan dengan segala kekuatan penindas, baik yang struktur maupun yang kecil. Jadi prinsip tipe inilah kebebasan merupakan hak individu gitu. Jadi lebih ini ya, kebebasan gitu.
Terus ini perkembangannya selama teori selama 2 abad ini dari teori perencanaan tersebut. Jadi dari teori perencanaan ini udah selesai ya. Dari teori perencanaan ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan masing-masing gitu. Jadi dari berapa teori teman-teman mahasiswa bisa menganalisis, bisa mengevaluasi perencanaan itu seperti apa gitu. Jadi nggak misalkan menurut Bu Ratna perencanaan begini-begini benar gitu. Menurut Bu Desi perencanaan begini benar gitu. Jadi asal tidak keluar dari misalkan koridor yang udah ditetapkan, misalkan perencanaan itu menurut ahli segini begini loh, merupakan ini sistem gitu kan. Terus menurut si ahli ini begini gitu. Dari ini teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau mau menjabarkan sedikit atau bagaimana sih menyusun perencanaan di organisasi atau perusahaannya masing-masing, bisa kita comparekan atau kawinkan lah ibaratnya kalau orang ini gitu ya. Kawinkan antara praktik dan teori yang disampaikan oleh beberapa ahli gitu. Siapa yang ini di sini? Misalkan Bu Ratna atau ini Bu Desi, bagaimana menyusun perencanaan di sebuah organisasinya Bu, atau di usaha, unit usahanya gitu. Atau Pak Roy ini suaranya ada nggak sih? Ada Pak. Ada Pak. Halo? Halo Pak? Halo Pak? Halo? Halo Pak? Halo? 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 Kedengaran Halo? nggak Bu? Bapak kedengeran suara saya nggak Pak? Kedengaran, kedengaran. Iya Pak, sorry kebetulan saya lagi Di jalan. kerjaan. Mudik. Mudik. Di kerjaan Bapak. Oh, lagi di kerjaan, dikirain udah nyolong mudik Bu. Nah, ini kebetulan juga ada 2 kontainer masuk. Jadi yang tadi Bapak bahas juga saya sudah plan dari jauh-jauh hari. Baru tanggal ini kontainer masuk, saya tidak harus pulang, saya atur pekerjaan dulu. Kebetulan datangnya pas hari Minggu. Jadi saya juga perencanaannya sudah jauh-jauh hari aja gitu. Jadi memang sebuah bisnis ending-endingnya adalah memang keuntungan, tetapi bagaimana perencanaan yang baik supaya keuntungan itu bisa tercapai gitu kan. Oh iya, tujuan yang ingin dicapai supaya ada maksimal mungkin lah gitu. Maksimal mungkin, tidak ada hambatan yang kira-kira yang bisa menghambat keuntungan itu sendiri gitu. Jadi betul. Akhirnya saya juga kalau tanggal 6 pemerintah terakhir, kalian yang tidak mudik, saya ada bonus sekian-sekian, itu termasuk juga di dalam perencanaan. Perencanaan, betul Bu. Supaya anak-anak juga lebih excited, lebih semangat kerjanya gitu. Di hari Minggu juga saya ada perencanaan sendiri, ada aturan-aturan sendiri dibanding dengan hari-hari biasa begitu. Ya. Gitu Pak. Mungkin itu ya Bu Desi juga ini kita ngambil misalkan itu di usaha, unit usaha, misalkan beliau mungkin skala walaupun ini mungkin skalanya masih UMKM lah misalkan gitu. Mungkin beda dengan perencanaan misalkan kayak di perusahaan kayak selevel Transmart gitu, atau yang berupa mereka udah lebih ini lagi gitu kan. Usaha yang kecil aja perencanaannya belum bisa seperti itu, apalagi perusahaan yang besar gitu. Misalkan kayak ini kita udah cerita kemarin dari Pak Zamzam sudah mencerita bagaimana proses-proses ininya gitu. Dan mungkin Bu Rana ada ini? Iya Pak, kalau di tempat saya itu dari sebelum memasuki puasa kita itu udah plan untuk penjualan hampers, karena hampers ini diadakan itu hanya di hampers saat ini apa sih Bu? Heboh itu banget kayak sekarang.
parcel, Pak. Oh, parcel ya. Pak. Ya, Oh, parcel jadi itu- namanya hampers. Makanya saya mikir-mikir kemarin hampers ini apa lah, orang ngirim hampers itu. Ternyata parcel. Ya, hampers itu parcel, Pak. Aduh, gaptek saya Jadi- ini. Ketinggalan informasi ya. Jadi Nah, terus kita gimana? plan-kan 3 bulan sebelum Ramadan masuk. Mm, Jadi kita udah mulai menyusun item apa yang akan kita jadikan hampers, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus nego dengan supplier untuk mengenai supportnya. Ya. Jadi terus yang ketiga itu kita harus memplanningkan berapa lama waktu kita untuk memproduksi hampers tersebut. mm, Yang keempat itu kita harus membuat planning bagaimana cara kita mendistribusikan dari toko, karena itu kita yang buat sendiri, bukan dari pihak vendor ya Pak. Itu harus kita plankan berapa lama proses produksi dari barang datang sampai dengan waktu Ramadan tiba. ya. Terus kita harus membuat plan promonya akan seperti apa. Mm, Dan kita harus membuat juga plan itu mm, sampai di H- berapa parcel itu harus habis. Karena kalau misalnya kita rencanakan misalnya parcel di H-3 minggu puasa itu harus habis. mm. Kalau misalnya ternyata aktualnya itu tidak habis, kita harus membuat plan kedua. Apa yang akan kita lakukan untuk menghabiskan parcel ini di pada saat momennya. Ya. Karena jika produk kita ini Masih kan ada itu ya. kita kenal ya Pak, hanya ada di pada Diskon saat momen besar-besaran, tertentu. Diskon Ya. ya, pasti diskon gitu hasil akhirnya. Ya, itu plan terakhir Pak. Jika Ya. plan awal kita itu meleset dari Ya. aktual yang terjadi. Nah, Nah, setelah itu kalau misalnya memang plan keduanya berhasil, berarti bagaimana kita harus memikirkan pula jika sampai waktu seasonal tiba atau puas Lebaran tiba, parcel kita masih ada, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu kita sudah harus memikirkan dari 3 bulan sebelumnya, dari barang itu belum ada sampai nanti in the end setelah momennya selesai barang itu masih ada, apa yang harus kita lakukan? Itu sudah harus kita rencanakan dari 3 bulan sebelum. Seperti itu sih Pak. ya. Jadi betul-betul benar-benar ini kalau ini saya lihat sesuai dengan teori yang kita ini juga gitu. Bahwa dalam perencanaan itu pasti misalkan melihat apa sih tindakan gitu. Tindakan apa yang akan dilakukan gitu. Terus apa sebabnya harus dilakukan gitu. Terus di mana, kapan, siapa, bagaimana. Terus ininya kemungkinan-kemungkinan, ada observasi kemungkinan seperti yang disebutin Bu Ratna sama Bu Desi gitu kan. Beliau sudah melakukan dari unsur sampai ke prosesnya gitu. Jadi perencanaan itu ini yang paling penting ya, yang teman harus ingat dari perencanaan itu unsur, fungsi dari perencanaan dan prosesnya gitu. Seperti yang kita lihat dari bagannya ini, menetapkan tujuan, analisis situasi, menentukan berbagai alternatif. Nah, 4 poin inilah yang akan bisa teman-teman bisa menjabarkan sendiri gitu, dengan melihat berapa definisi-definisi di sini gitu. Jadi dalam perencanaan itu kita harus bisa menetapkan sebuah tujuan gitu, menganalisis situasi gitu. Kayak Bu Ratna, beliau sudah ini menetapkan tujuan bahwa ini parcel ini harus ini. Misalkan seandainya nggak terjadi, misalkan nggak sesuai, beliau harus mikirkan bagaimana mengadakan kemungkinan-kemungkinan gitu. Misalkan ada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan yang lain-lainnya gitu. Terus ada ngelihat situasi juga gitu. Nah, ini yang kita teman-teman harus salah satu poin dari perencanaan itu sendiri gitu. Tanpa ini ya itu belum bisa disebut dengan perencanaan gitu. Kalau kita misalkan nggak lihat apa sih kondisinya atau situasinya gitu. Situasinya misalkan lagi pandemik, kita bikin perencanaan untuk bukan lagi kondisi pandemik gitu. Nah, itu akan merubah hasilnya juga. Terus menentukan berbagai alternatif tindakan juga gitu. Ini sih Pak, kalau kita itu sempat meleset
drastis itu pada saat pandemik 2020. Ya, Hampers kita ini kan kita buat 3 bulan sebelum sebelum Ramadan Ramadan tiba ya, ya Pak. betul. Tiba-tiba tahun 2020 itu di bulan Maret Maret terjadilah pas banget pandemik. ya. Ya, nah itu kita mau banting setir yang sangat drastis juga kita bingung kan ya Pak, karena Iya. parcel sudah diproduksi, sudah didistribusikan, tapi ternyata keadaan seperti ini. Iya. Nah, di tahun 2021 ini itu kita sudah bisa belajar dari 2020. Jadi kuota atau plan sales yang kita butuhkan itu kita ambil dari 2019 tapi hanya 30% yang kita ambil salesnya. Karena waktu tahun 2020 itu kita ambil sales pure benar-benar growth-nya kita masukkan sebesar 20% dari sales 2019. Ternyata itu drastis tidak terlaksana kan Pak, hampir 50% kita itu ya, jadi dan COVID ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah akhirnya dari 2020 kita bisa jadikan acuan. Kita bisa jadikan acuan. Sales tetap kita backbone-kan di 2020, tetapi kita mengambil growth-nya itu dari 2019. Seperti itu sih Pak. Oke Bu. Jadi karena dari fungsi perencanaan ini sangat-sangat betul, ini mungkin karena seperti tadi yang saya bilang, yang kita ini juga, bahwa dengan adanya perencanaan paling enggak itu meminimalisir gitu. Dengan terjadinya. Iyalah Pak, pastilah Pak itu. Jadi kayak saya juga sekedar sharing saja bahwa tiap tahun sebelum Lebaran itu pasti harga ikan lokalan, bicara lokalan ini pasti akan naik, turun. Turun malah Bu ya? Iya, karena orang pada pulang kampung kan. Kalau dari Bandung, dari mana pemasok-pemasok yang ingin dijualkan ke arah-arah yang bukan daerah pesisir, itu pasti mereka sudah off. Apalagi kebijakan yang sekarang tidak boleh masuk Jakarta. Betul. Nah, jadi aku rencana dari kemarin memang planningku dari tanggal 6 kita sudah minim penjualan. Kita stok aja dulu, semua barang kita pending, barang apa yang mau dijual kira-kira bisa dijual di habis Lebaran, saya tetap pending, saya terima. Nah, rencana saya habis Lebaran biasanya seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran itu harga pasti akan ada kenaikan di 35%. Jadi hari ini saya besar-besaran pending barang. Ini contoh real ya Pak, ini bukan sekedar, tapi buat pembelajaran bahwa ini real bisnis. Nah, ini ikan saya di dalam begitu banyak, ada 300 ton, Pak. Iya. Banyak ini banget, harus Bu. diinin Bu ya. Buat teman-teman juga supaya semangat gitu. Bahwa memang itu realnya, itulah bisnis bahwa perencanaan itu Ibu ya. Betul-betul perencanaan direncanakan. yang matang, analisis, terus kemudian prediksi, terus kemudian feeling juga bermain gitu. Betul, intuisi Bu, itu intuisi Bu. Ya, perencanaan yang matang tentunya. Karena sudah yang tadi Bu Ratna bilang bahwa dari tahun ke tahun itu suatu pembelajaran. Jadi perencanaan itu setelah mengalami pembelajaran dan evaluasi, begitu kan? Iya, betul. Terima kasih Bu Desi, Bu Ratna yang telah berbagi ini di pengalaman di tempat unit bisnis atau usaha beliau masing-masing gitu kan. Sama-sama, mungkin teman-teman yang lain ada yang berbagi ini pengalaman atau bagaimana ini, apakah benar perencanaan seperti itu gitu. Pak Roy luar biasa. Pak Roy Tarigan nih udah ngobrol tadi nih. Ya, kalau kita mah bagian paling bawah sih Pak di perencanaan operasionalnya. Bagian di operasional Pak ya. Ya, tapi itu kan tetap ada Pak. Aja. Walaupun ada operasional sih, Pak, pasti semuanya pasti punya ada perencanaan. Seperti yang ini kan ada tabelnya saya ini. Kita sih kebanyakan gitu Pak. Bedanya perencanaan agak operasional beda ya gitu. dari perencanaan ke operasionalnya. Jadinya kayak misalkan mulai di pandemi kemarin bulan Maret 2020 itu. Jadi kita semua yang handle Pak, dari marketing, dari customer service. Oh, jadi udah kita ini harus Pak ya. hafal semua produk-produk di kerjaan gitu, dari apa aja kampus, dikerjain jadinya Pak ya, semua. mau nggak mau ya. Iya Pak. Multitask ya Pak, multitask ya.
Ya Jadi harus kita harus punya hafal semua keahlian. produk-produk kampus, produk manajemen kita sendiri gitu, Iya, Pak. betul. Jadi itu salah satu ini juga, Pak. Ya, Kalau nama perusahaan mereka pasti mengambil apa kemungkinan-kemungkinan gitu. Kemungkinan iya, ininya misalkan terjadi pandemi ya, misalkan betul, ada betul. pengurangan karyawan atau ini kemungkinan apa misalkan dijadikanlah bagian ini sebagai ini Iya, yang jadi harusnya kita kita semua cuman karyawan misalkan bagian accounting yang sebenarnya accounting cuman gitu-gitu uang. Sekarang disuruh juga apa jualan keluar itu misalkan. iya, Dan itu gitu. banyak terjadi misalkan kayak mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya kejadian seperti itu kayak Pizza Hut gitu. Berapa Iya, kuatnya dulu Pizza Hut ini gitu. sama KFC Pak, Nah, turun-gunung ya. udah di jalanan. Mereka yang dulu ibaratnya kalau kita mungkin teman-teman bisa biasa makan ini ibaratnya makan di pizza itu ibaratnya udah level menengah orang menengah ke atas lah gitu kan. Karena mereka dari sisi ininya mereka branding mereka aja image-nya lebih tinggi gitu. Tapi sekarang gimana gitu? Sampai misalkan mereka bisa staff mereka harus turun ke jalan gitu. Harus keliling kampung jualan apa pizzanya. Nah, itu salah satu yang tidak bisa mereka apa perkirakan juga. Makanya ini perencanaan itu memang ada di satu ini ada sisi ini, tapi ada satu hal yang nggak bisa misalkan direncanain juga itu. Tapi diminimalisir bisa, misalkan dengan strategi-strategi baru gitu. Misalkan kayak tadi kita contoh Pizza Hut, kenapa bisa hancur? Ya mereka sebenarnya udah punya perencanaan gitu dalam 5 tahun, tapi mereka nggak memprediksi misalkan 2020 akan terjadi pandemi atau COVID gitu. Akan terjadi orang yang penutupan tempat orang nggak mau ke makan pizza gitu kan misalkan. Nah mereka udah punya bagaimana mereka harus tetap survive, mereka bikinlah kemungkinan-kemungkinan baru. Mereka nggak harus stay nih, nggak bisa stay kalau stay di dalam doang gitu. Mereka harus keluar gitu. Mereka harus mulai Jemput bola Pak. merebut hati konsumen lagi biar supaya oh ini tetap ada loh gitu kan. Nah, gitulah strategi-strategi yang dilakukan atau perencanaan supaya mereka perusahaannya atau ininya tetap berjalan gitu. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan pengantar manajemen karena udah ini juga teman-teman yang lain mau kuliah di yang akuntansi mungkin kuliah yang tepat. Ya ini nanti tinggal silahkan yang prodi manajemen tetap untuk pembelajaran digital bisnis. Nanti untuk soal UTS-nya ya, nanti kan berupa PowerPoint aja. Yang UTS PowerPoint, nanti soalnya saya kirim melalui grup WA. Jadi Oke nanti Pak. tentang analisis juga perencanaan ya, mungkin saya ngambil tentang perencanaan ini mau ini teman-teman sendiri bagaimana membuat sebuah perencanaan misalkan unit bisnis atau ini sendiri gitu. Jadi poinnya tentang perencanaan lah gitu untuk tugas tugas UTS-nya gitu. Mungkin itu saja kalau ini teman-teman mahasiswa saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena mau Idul Fitri juga ya teman-teman akuntansi. Saya sebagai dosen mohon maaf lahir dan batin bagi yang akan Idul Fitri dan teman-teman yang ini lain. Terima kasih juga telah ini mudah-mudahan di libur yang panjang ini lumayan lama 2 minggu bisa teman-teman bikin ini nanti sebelum jadwal UTS setelah dibuka kartu ujian ya nanti dari bagian keuangan silakan ini nanti baru kirim hasil ujiannya ke link yang link tugas yang saya kasih nanti link absennya tugasnya kirim berupa link aja nanti bikin di PowerPoint masing-masing nanti kirim di link masing-masing untuk tugas untuk UTS. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ke teman-teman yang akuntansi. Silakan keluar untuk materi pengantar manajemen selesai. Terima kasih semuanya. Selamat Idul Fitri, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi saya WA ya di grup pengantar manajemen. Oke Pak. Oke, kita lanjut. Materi digital bisnis. Nah, ini yang agak ini nih. Bentar, Bu. Saya ambil materinya.
Hesti ketawa-ketawa mulu. Oke. Kita mulai lagi ya. Siapa yang ketawa nggak puasa artinya tuh ketawa mulu dia lagi makan ya. Pak. Tere Pak nggak puasa Pak. Oh ya Saya Tere. nggak puasa, beda. Iya. Tere dia lagi makan itu, lagi masak dia. Ya Tere ya. Oke, teman-teman. Kita mulai lagi untuk mata kuliah digital bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut ke materi digital bisnis. Jadi di digital bisnis, kemarin kita udah belajar ininya apa, udah dapat pengetahuan juga tentang online marketing, tentang digital bisnis digital bisnis gitu kan. Dan ini salah satu materi ininya itu berikutnya adalah tentang branding gitu. Mungkin bagi teman-teman yang udah bekerja atau apalagi bagian marketing ya mereka lebih paham banget gitu tentang branding sebuah produk gitu atau unit bisnis atau bisnisnya bagaimana ini branding gitu. Mungkin kayak branding, Bu Rana bisa nyampaikan apa branding sih Bu? Branding itu Suaranya nggak ada Bu. Oh iya ya Pak. Halo. Halo Pak. Udah kedengeran belum Pak? Ada Bu. Oh ya. Branding itu kalau di tempat saya ya Pak. Ya, menurut Ibu apa? Ya. Branding itu adalah sebentar dulu sebentar Pak. Apa maaf Bu, ya Pak. branding Bu? Ya nggak apa-apa Bu. Branding itu kalau di tempat saya itu suatu proses di mana setiap supplier kalau di tempat saya itu mengenalkan atau menonjolkan brand-brand di merek Pak, merek mereka, merek dagangan mereka itu di suatu tempat sehingga itu terpampang jelas dan orang tahu. Contohnya misalnya kayak Nestle itu banyak produknya. Mereka di tempat saya itu selalu melakukan branding di area-area tertentu di dalam store untuk mengetahui itu salah satu iklan juga ya Pak branding itu yang di salah satu store atau biasanya dia melakukan branding itu di area-area tertentu yang memang banyak dikunjungi oleh para customer. Contohnya kayak misalnya di area susu. Nah, si Nestle itu biasanya membrandingkan salah satu produknya di area kasir kita. Jadi begitu customer melihat, oh ini tuh ternyata punya si Nestle ya, misalnya Denkau atau Milo. Jadi orang yang tadinya tahu Denkau itu punya siapa sih? Nah, dengan branding ini customer secara tidak langsung diajak harus mengetahui seperti itu sih Pak, kayak brand image kalau gitu. Iya. Oke, itu menurut Bu Ratna panjang lebar. Menurut saya, Bu Desi gimana? Bu Desi branding itu ngapain sih? Iya, branding ngapain sih ya Pak ya? Branding kalau menurut saya itu sebagai bentuk komunikasi kalau perusahaan, suatu bentuk komunikasi perusahaan dengan buyer atau konsumennya yang menjadi sasarannya gitu Pak. Jadi tujuan utama itu sendiri branding adalah untuk mengenalkan brand produk perusahaan itu sendiri. Ya. Gitu. Oke. Jadi brand itu kalau Bu Desi ini apa? Mengenalkan merek dari perusahaan itu sendiri. Siapa Hesti? Apa Hesti? Branding apa Hesti? Kenapa Pak? Branding itu ngapain sih? Mungkin sama Pak sama yang dijelasin Mbak Ratna kayak gitu Pak. Sama ya. Oh jangan sama-sama, harus punya ini sendiri. Masa sama-sama sama orang kan kayak teori perencanaan kayak tadi kita belajar kan banyak menurut saya gini. Perencanaan itu merupakan sistem gitu kan atau ini.
Nah, Tere. Apa Tere? Kalau saya Pak, Branding ngapain? kalau saya kan apotik ya Pak ya. Nah, Saya tahunya Pak, itu kalau pencitraan. Pencitraan. branding merupakan pencitraan gitu kan agar menarik Agar menarik. agar menarik. Iya, tuh Sehingga bisa juga konsumen, tuh. iya kan Pencitraan. apotik Branding itu kan, tuh jadi pencitraan. nah, tuh betul. Dibantuin Tere tuh sama Bu Desi itu jawab ya nggak pencitraan beda tuh. jauh lah Pak kayak gitu Pak. Ya promosi barang, mereka bawa brosur, Nah, bawa banner, minta pasang apa ya Pak, kayak apa sih namanya Pak? Kalau gantungan-gantungan di apotik itu gantungan. Pak dengan nama produk mereka kayak Nama gitu produk Pak. mereka. Oke. Iya. Kalau di saya namanya cross merchandise tuh Mbak. Merchandise. Terus menurut Mbak Ervita nih, ada juga Mbak Ervita. Siapa lihat ini? Ada nih, Aji. Ini yang laki-lakinya jarang ada suaranya, kalem-kalem Bu ya. Galak-galak yang wanitanya, malah yang laki-lakinya kalem-kalem diem aja semua. Perempuan itu bukan galak Pak, mohon maaf. Bukan galak, maksudnya lebih aktif gitu. Pak Roy, atau lagi bekerja semua, atau lagi buka puasa semua, jangan laki-lakinya di warteg nih. Pengalaman saya soalnya zaman kuliah. Lagi ngopi. Bukan buka puasa Pak, lagi sahur. Lagi sahur. Telat bangun kan sahur warteg dulu. Pak Roy, branding itu ngapain Pak Roy? Branding ya hampir sama Bu Desi sih Pak. Memasarkan Memperkenalkan produk apa ya? perusahaan ya. Memperkenalkan sebuah merek gitu. Jadi kalau ini branding itu sih ya yang seperti udah teman sebutin, artinya teman-teman semua udah tahu lah ibaratnya apa sih branding itu, membranding gitu. Ini produk memperkenalkan kan namanya gitu kan. Menumbuhkan citra merek kah gitu kan. Jadi branding itu ya intinya bagaimana kita mengenalkan sebuah merek, produk kah itu, nama perusahaan kah itu gitu. Yang kita kenalkan Betul kan, ke Bapak? Betul kan, Tere, pencitraan. Iya. Branding itu bagaimana kita mengenalkan merek dagangan kita gitu. Baik itu merek perusahaan, merek produknya gitu. Bagaimana sebuah merek atau dagangan atau produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Itu kalau ini saya ya, nanti kita lihat berapa ahli di sini juga ada. Jadi menurut ini, tapi poinnya adalah branding, teman-teman juga udah pada paham gitu kan, bahwa branding itu poinnya yang bisa kita ambil adalah bagaimana sebuah merek atau brand dari produk kita bisa sampai dilihat atau diketahui oleh masyarakat atau konsumen gitu. Ini ada menurut Bilson Simamora, merek adalah nama, tanda istilah atau simbol gitu. Jadi itu brand itu berupa merek, simbol yang misalkan yang ini yang akan kita tampilkan di sebuah perusahaan. Misalkan tampilnya di mana brandingnya, macam-macam. Apalagi sekarang banyak cara membranding gitu. Mungkin kalau dulu kita harus membayar ke televisi yang harus ratusan juta, melalui banner di jalan-jalan gitu kan. Sekarang banyak yang cara membranding sebuah merek atau produk. Apalagi dengan biaya ibaratnya lebih relatif kompetitif sekarang. Misalkan dengan menggunakan influencer yang tepat sasaran, ibaratnya kalau menurut saya menggunakan influencer dan apalagi sekarang ya kayak YouTuber atau apalah itu ya nih, yang mereka langsung ke ininya langsung masing-masing gitu. Tergantung kita ngelihat ini segmen orangnya, misalkan ini bisa nggak, misalkan kalau kayak tadi cerita Bu Desi, nggak mungkin dia pakai misalkan YouTuber atau Halilintar, misalkan segmennya beda gitu kan. Nggak mungkin, misalkan dia lihat orang di segmen misalkan influencer yang ini mancing-mancing atau apa gitu, yang banyak penontonnya di situ, nah di situ gitu. Nah bisa jadi seperti itu gitu. Kita jadi membranding itu sekarang lebih kalau menurut saya lebih murah dan lebih banyak ininya tempatnya gitu. Terus ada menurut
McDaniel, menurut Lemher, merek adalah suatu nama, istilah, atau simbol desain atau gabungan keempatnya yang diidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Jadi dengan adanya merek atau logo atau simbol itu yang akan membedakan produk, misalkan kayak Indomie dan mie sedap gitu. Jadi dari situlah mereka bisa membedakan. Makanya kayak di masyarakat kita kan, apalagi sekarang kan karena kekuatan brandingnya ya, kita lihat misalkan kayak Aqua, saking kuatnya nama brandnya, sekuatnya nama mereknya, orang beli Ades, beli ini Aqua juga namanya gitu. Teman-teman mungkin ngalamin sendiri, mungkin kayak Bu Ratna, orang nanyain, Bu, tempat Aqua di mana misalkan gitu kan, beliau di operasional. Padahal mereknya Ades yang dibeli, ada apa Advat Vivan nama ininya gitu kan, nama air gitu kan, ada Cleo gitu kan. Karena gini Pak, orang Indonesia itu terbawa sama iklan Pak. Ya, bukan sama iklan aja Bu. Jadi kekuatan dari brandingnya, kekuatan produk, karena mereka merupakan salah satu pionir Bu. Makanya keuntungan pionir-pionir itu mereka susah akan dikalahkan sama ini yang baru, pendatang yang baru gitu. Sekuat apapun yang lain baru ini, orang akan tahu karena kayak cuci otak lah, orang udah dari tahun ini mereka udah ini otak orang udah kecuci gitu. Sama kayak Indomie gitu kan. Orang belinya mie sedap, ada mie ini Indomie juga itu namanya gitu kan. Teman-teman ya, harusnya mie instan ya Pak. Harusnya mie instan. Mungkin sebagian orang ada, tapi umumnya kita buat lazimnya masyarakat di kita, umumnya orang dia pasti ini ingatnya cuma satu brand gitu. Nah, itulah kekuatan dari sebuah brand. Nah, dan orang membranding itu dan bukan nggak sebentar juga, butuh proses gitu. Mereka membangun sebuah brand itu nggak misalkan langsung sekarang ini besok akan jadi terkenal, enggak itu. Itu ada proses, ada step yang mereka lakukan gitu. Supaya mereka menjadi ibaratnya top leader di untuk produk tersebut. Jadi itulah salah satu ini branding ya, bagaimana ini branding itu kekuatan dari merek itu ya, orang-orang membangun sebuah merek atau image atau logo itu ya nggak murah, biayanya nggak murah juga dan nggak mahal juga itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak mahal karena kita banyak diferensiasinya gitu, banyak ininya gitu. Kalau dulu hanya cuman melalui TV, ini sekarang kita udah banyak influencer. Misalkan TikToker, misalkan 1 juta kita langsung tampil, dilihat viewernya udah langsung misalkan yang 1 juta, yang ini gitu kan. Atau sekarang menggunakan Google Ad, Facebook Ad, banyak ini untuk kita membranding merek kita gitu. Terus menurut Kotler dan Armstrong, merek adalah suatu nama, kata, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya mengidentifikasikan pembuat atau penjual produk dan jasa. Ini hampir sama ya, pokoknya merupakan merek atau simbol gitu. Jadi brand itu berupa merek atau simbol yang akan kita tunjukkan ke pembeli kita lah, tujuan akhirnya gitu. Ini pengertian brand adalah nama, tanda, istilah, desain, kombinasi dari hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Jadi ini definisi brand ya, dari rangkuman dari beberapa pendapat ahli ini. Jadi teman-teman juga bisa mendefinisikan, kayak tadi dari teman-teman sendiri udah bisa mendefinisikan brand itu seperti ini gitu kan, mengenalkan atau merek gitu. Jadi intinya poinnya sama gitu kan, bahwa brand itu adalah bagaimana dari merek, tanda istilah bisa dimunculkan ke masyarakat dan juga sebagai untuk membedakan produk-produk kita dengan produk yang lainnya gitu. Terus elemen-elemen yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap sebuah brand adalah yang pertama, janji yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Walaupun hal ini tidak nyatakan dan jelas, tetapi menjadi salah satu faktor utama kesuksesan sebuah brand. Mungkin teman-teman banyak juga ya termakan iklan atau brand gitu kan. Dengan ini
terutama yang ibu-ibu nih, misalkan brand kecantikan ya, bisa bikin glowing, apalagi sekarang ibu glowing gitu, beli produk kecantikan ini, brandnya ini terus pas dicoba kok nggak putih-putih gitu kan. Nah itu juga banyak yang dialamin karena misalkan dia cuma ngelihat brandnya aja, gitu, tapi pas di kenyataannya nggak sesuai gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa yang terutama perempuan yang kita ceritain kayak brand ini pengaruh merek gitu ya, pengaruh dari mereknya tuh, oh merek apa sekarang yang ini dibeli lah, ternyata nggak cocok sama ini mereka gitu. Nah itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Dan itu juga banyak terjadi gitu kan. Terus memberikan kepribadian tersendiri terhadap pengguna dari brand. Misalkan dengan menggunakan sebuah brand, misalkan kayak di sini dia ngambil contoh mobil BMW gitu, itu akan meningkatkan dengan BMW apa misalkan orangnya tajir kah, ini orang eksekutif nih gitu kan, itu akan membedakan juga di situ, atau membedakan status sosial juga. Kenapa orang mobilnya Avanza semua gitu? Nah pasti ada dengan pengaruh brand itu akan mereka melihat dari sisi mananya dulu gitu. Sama kayak orang beli handphone, misalkan kenapa iPhone, kenapa misalkan Samsung, kenapa misalkan Xiaomi, kenapa yang milih Poco, apa tuh merek handphone macam-macam tuh yang sekarang itu. Nah itu mereka bisa beratnya dengan brand tersebut mereka merasa misalkan kepercayaan diri kan muncul gitu kan, ininya muncul, brand image-nya muncul gitu kan. Nah itu kekuatan dari merek gitu, bisa mempengaruhi konsumen itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman sendiri juga bisa ngalamin gitu kan. Dengan ini saya maunya handphonenya ini, sukanya ini gitu kan. Nah, yang handphone misalkan yang handphonenya Realme atau ini untuk kalangan mahasiswa atau ini misalkan gitu kan. Yang ininya ini untuk orang eksekutif ini ininya handphonenya ini gitu, iPhone misalkan. Nah, itu akan menentukan strata ini juga tingkat elegannya juga gitu. Eksklusivitasnya juga gitu. Terus unique selling position. Munculnya sebuah brand sebagai dasar untuk membedakan perusahaan, produk atau layanannya dengan perusahaan atau produk dengan lainnya. Jadi dengan adanya brand itu akan memberikan perbedaan antara produk dia dengan produk pesaing atau kompetitornya. Gitu. Terus ini pengertian branding, kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses pembangunan dan membesarkan brand. Ini definisi brand lainnya. Terus tujuan dari branding. Mungkin teman-teman semua, beberapa teman-teman mungkin juga udah banyak yang tahu, terutama yang bekerja ini ya. Jadi tujuan branding itu ini kita udah lihat tadi dari teman-teman mengenalkan atau itu udah merupakan salah satu. Gitu. Jadi yang pertama itu mampu menyampaikan pesan yang jelas. Jadi dengan adanya branding, apa sih yang mau kita sampaikan? Bahwa misalnya kayak Aqua, mereka itu pasti menyampaikan misalkan Aqua, mereka menyampaikan pesan yang jelas gitu. Bahwa misalkan Aqua ini air minum gitu. Jadi pesannya jelas, mereka tegas ya, ada gambar makanya di merek Aqua itu kayak air gitu. Nah, bahwa itu mereka menyampaikan pesannya tegas gitu. Dan jelas juga gitu. Terus memastikan kredibilitas juga. Ini memastikan kredibilitas Anda ini ya kayak seperti yang tadi kita ini orang yang memakai handphone, memakai mobil BMW dengan memakai mobil Avanza pasti berbeda ininya gitu. Terus mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional. Ini yang berikutnya itu mampu target pasarnya seperti apa, menghubungkan target pasar dengan adanya brand, target pasar kita seperti apa gitu. Misalkan tadi ambil contoh ya, misalkan mobil BMW target pasarnya ke siapa? Nggak mungkin dijual ke kalangan misalkan pedagang sayur di pasar gitu, atau paling enggak kalau ini BMW dia jualnya pasti ke eksekutif gitu, atau direktur kah atau pengusaha kah gitu kan. Nah mereka itu akan dari ini branding itu mereka akan bisa menetapkan atau memposisikan ininya seperti ini gitu. Terus mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen. Jadi dengan adanya branding bisa membuat konsumen itu termotivasi gitu.
Seperti tadi kita ambil ini lagi teman-teman, misalkan dengan pakai mobil termotivasi, wah saya ini berikan ini, saya ininya harus lebih ini nih gitu kan. Dalam misalkan pekerjaannya itu, atau misalkan Lebih percaya diri ya Pak? lebih percaya diri gitu kan. Atau misalkan kalau dia eksekutif muda, saya nambah pacar lagi misalkan seperti itu. Jadi memotivasi konsumennya misalkan dengan brand tersebut mereka lebih termotivasi gitu. Atau hal-hal yang bersifat tergantung tujuan masing-masing dari konsumen itu sendiri dikembalikan gitu. Terus memastikan terciptanya kesetiaan dari pelanggan. Jadi dengan adanya brand ini yang paling ini ya, yang paling penting juga dalam sebuah brand itu bahwa pelanggan itu adalah hal yang nomor satu. Jadi bagaimana mereka menjaga pelanggannya itu tersendiri. Jadi dengan pelanggan yang setia, mereka akan tetap menjadi sebuah brand yang kuat nantinya. Makanya kayak Indomie, yang saya sebutin Indomie, Aqua gitu. Kenapa orang kayak orang beli motor, kayak kalau ini orang beli motor, kenapa Honda gitu kan. Orang taunya Honda gitu kan. Kenapa merek enggak merek yang lain, padahal merek motor itu macam-macam gitu. Karena banyak orang karena kekuatan dari branding itu sendiri, karena udah ada pelanggan yang betul-betul udah setia. Mungkin teman-teman sendiri juga tahu kesetiaan itu muncul kenapa gitu, dari sisi apa, kenapa konsumen itu setia gitu. Nanti tinggal giniin ke teman-teman juga diskusi bagaimana apa sih yang membuat konsumen itu setia gitu. Terus ada segmentasi dari brand. Sebuah tim pemasaran dan periklanan selalu memantau situasi pasar atau produk tertentu. Untuk melihat seberapa jauh sih tingkat kepuasan konsumen dalam kebutuhannya, segmentasi pasar merupakan salah satu solusinya. Jadi dengan adanya segmentasi brand ini, jadi mereka bisa sama kayak ini saya jelasin kemarin segmentasi pasar. Tapi ini lebih kepada kalau yang ini brandnya. Kalau pasar kemarin, oh ini mau orangnya buat seperti apa sih gitu kan? Pasarnya ada di mana? Apakah di mall? Apakah di pasar kaki lima? Apakah pasar tradisional? Apakah pasar emperan gitu kan? Kita ngelihat produk atau bagaimana itu. Kalau brand, kita melihat brand kita ini mau kita tempatin seperti apa gitu. Karena brand itu akan berkait ke nanti ke image. Makanya kalau ini kita lihat sering dengar brand image. Jadi bagaimana dengan adanya brand itu akan meningkatkan pencitraan seperti Ibu Desi bilang, pencitraan di sebuah produk. Makanya kayak sekarang orang beli iPhone, brand itu dia itu segmentasinya udah ada. Nggak mungkin misalkan kalau ini mereka udah melakukan kayak saya bilang ini kita belajar materi ini melakukan observasi gitu. Jadi mereka bikin segmentasi brandnya itu mereka segmentasi karena mereka ngelihat oh ini cocoknya di mana untuk kalangan apa gitu. Terus konsumennya puas nggak dengan ininya brand tersebut gitu. Nah itu yang harus dilihat dari sisi brand, segmentasi brandnya ya. Terus ada brand value, yaitu merek juga dapat meyakinkan konsumen bahwa mereka akan memperoleh suatu kualitas yang konsisten ketika mereka membeli suatu produk dengan merek tertentu. Jadi dengan adanya merek, konsumen itu akan memperoleh suatu kualitas yang konsisten gitu ketika mereka membeli. Misalkan kayak akan beli suatu produk tertentu ya. Jadi dengan adanya merek, konsumen itu akan merasa dengan ini mereka kualitasnya udah cocok dengan mereka gitu. Makanya banyak orang yang fanatik juga gitu, kayak beli alat elektronik. Saya maunya misalkan Sharp gitu kan, saya maunya Samsung, saya maunya LG. Karena mereka udah tahu nih kualitas masing-masing produk gitu. Itu konsumen seperti itu agak susah kita menggoyang ininya mereka gitu. Mempengaruhi Pak. Mempengaruhi gitu.
Makanya orang kadang-kadang kalau udah datang ke tempat belanjaan, ke perusahaan, ke ini tempat ini, mereka udah tahu produk apa yang mereka beli gitu. Misalkan kalau untuk ini pakai Blue Band, misalkan margarin, ini minyaknya ini. Kalau beli alat elektronik mereknya Samsung atau Sharp gitu, yang ini itu, ataukah LG gitu. Nah itu yang ini dari ini itu merek itu akan menentukan, ini kan sebuah kualitas juga yang akan tersimpan di memori atau ini pembeli nantinya. Gitu. Terus merek juga dapat digunakan untuk mengurangi perbandingan harga. Makanya banyak dari sisi merek, kadang-kadang kayak kita nih korban juga ya. Kita beli misalkan kayak handphone gitu kan, yang ini handphone yang misalkan yang ininya sama, tapi kok bisa ininya jauh beda gitu. Nah itu salah satu pengaruh dari brand gitu, pengaruh dari merek tersebut. Gitu. Kenapa misalkan kita ambil contoh misalkan kayak Xiaomi sama Samsung gitu. Padahal ininya sama, padahal malahan misalkan kayak handphone Cina itu ininya lebih besar, lebih ini malahan misalkan kayak memori, kayak kameranya. Tapi kenapa orang tetap ini milih ini gitu. Merek misalkan kayak mesti menggunakan merek Samsung gitu. Karena ya dari situ mereka ngelihat karena kualitas ini dari merek tersebut, kekuatan dari merek tersebut. Makanya dari sisi harga mereka bisa lebih tinggi gitu kan. Terus menurut Angkuti membangun merek yang kuat tidak berbeda dengan membangun sebuah rumah. Makanya orang membangun sebuah merek atau brand itu kalau mau yang bagus ya pasti kayak rumah, kayak ini contoh misalkan rumah yang bagus, kita pasti membutuhkan modal yang ya rumahnya nggak sedikit juga gitu. Yang butuh tim yang kuat juga, nggak mungkin tukangnya asal-asalan, kita pasti mungkin arsitek yang bagus ini. Nah begitupun dengan merek atau brand gitu. Kita membutuhkan tim marketing atau tim pembangun brand image, membangun citra sebuah merek itu gitu. Dan bagaimana sih mereka yang akan membuat strategi-strategi bagaimana merek atau brand tersebut bisa dikenal masyarakat, bisa gampang diucapkan, bisa selalu misalkan selalu akan menjadi pilihan gitu kan untuk dari masyarakatnya gitu. Terus cara membangun fondasi merek yang pertama memiliki positioning yang tepat. Posisinya harus tepat ya. Jadi kita melihat ini kita mau di mana di posisi mana sih gitu kan untuk merek kita itu gitu. Apakah seperti tadi misalkan posisinya kita ngelihat dari sisi segmennya gitu. Misalkan kita berada untuk pasar mereknya untuk pasar menengah ke bawah gitu. Ya kita harus ini lihat di situ, memposisikan produk kita, merek kita di situ gitu. Misalkan untuk menengah ke atas. Kalau kita ini dari segmennya gitu. Atau kalau dari sisi harga kita lihat posisinya mana. Misalkan untuk merek kita pasaran ininya harganya di kisaran 1 sampai 3 juta gitu. Kita harus bersiap dengan 1-3 juta apa sih spek yang didapat gitu. Nah, itu ya untuk positioning-nya. Terus brand value-nya yang tepat. Jadi brand value apa yang nilai yang akan dari sebuah brand itu yang kita akan miliki gitu. Terus memiliki konsep yang tepat. Jadi konsepnya juga harus tepat untuk sebuah merek atau branding itu bagaimana misalkan dari perencanaan, misalkan karena kita berkaitan lagi nanti pasti membangun sebuah merek pasti juga ada butuh perencanaannya gitu. Misalkan dari awal membuat ininya dulu apa sih? Tagline Pak, tagline. Ya, tagline. Kalau ini ada tagline-nya ya, kalau di perusahaan pasti misalnya konsepnya oh ini seperti ini, mereknya itu gampang misalkan gampang diingat, gampang diingat. Rata-rata misalkan kalau nggak warna kuning, warna merah yang biar orang pas ngelihat itu udah tahu gitu kan. Makanya kita ngelihat mungkin ibu kayak ini kenapa merek itu lebih banyak menggunakan warna-warna yang cerah gitu. Karena itu kelihatan Pak. Psikologis juga gitu. Karena nggak sembarangan juga, makanya orang banyak mungkin kenapa nggak putih aja, kenapa nggak hitam aja gitu.
Karena itu menurut ahli psikologi ada pengaruhnya gitu. Kenapa banyak orang bikin merek itu warnanya logonya merah, kuning gitu. Pokoknya warna-warna cerah lah gitu. Yang itu akan diingat apa tuh kata orang ahli psikologi gitu ya. Makanya Ibu kalau bikin sebuah brand, mana tahu nanti sebuah usaha atau ini, pilihlah dalam konsep warnanya, milih warna yang cerah gitu. Terutama makanya kayak di usaha-usaha Cina itu ya, Chinese atau ini, mereka lebih banyak menggunakan warna merah, dominasi merah gitu. Karena mereka berdasarkan ini Feng Shui atau ini ahli ininya udah ada gitu. Itu akan mempengaruhi ini dari konsumen gitu. Boleh nanti teman-teman lihat sendiri atau baca dari artikel atau lihat di YouTube kenapa banyak ini logo-logo itu warna-warna cerah gitu. Terus menghitung dari nilai merek gitu. Yang pertama caranya adalah menggunakan replacement method. Cara ini juga sering disebut dengan cost. Jadi bagaimana kita ngelihat dari sisi biayanya gitu. Bagaimana apakah misalkan merek kita ini apakah nanti akan menginginkan biaya yang akan tinggi gitu. Terus yang kedua market approach dari sisi pasar. Jadi pasarnya seperti apa gitu. Terus cara ketiga, keempat, lima termasuk metode valuasi yang disebut dengan income approach. Jadi income ini berdasarkan misalkan pengembalian masuknya uang, misalkan kalau ini uang berapa sih pemasukannya yang akan diharapkan dari sebuah nilai merek itu nantinya gitu. Seperti kita ambil contoh kayak tadi misalkan BMW, mereka udah minin income approach-nya gitu. Jadi dengan ininya mereknya ini, jadi pendapatannya seperti ini gitu. Terus ada cara ini, ada split method gitu, income split. Jadi pendapatan yang dipisahkan atau dipecah lagi gitu. Terus ada royalty. Dan ini biasa diaplikasikan di merek-merek yang franchise ya. Mungkin teman-teman sendiri udah ini franchise, udah tahu juga ya kalau ini franchise. Jadi ada bayar namanya royalty. Kalau misalkan di sini siapa yang ada yang franchise nggak sini? Punya usaha yang misalkan apa kayak ayam sabana, Pak, itu kayak ayam franchise. sabana ya, kayak ayam sabana, kebab gitu kan. Kebab dulu kebab Baba Raffi apa itu namanya? Kebab Baba Raffi. Itu mereka kan bayar mereka kan bayar royalti itu misalkan ke pemegang dari merek tersebut. Ya Pak, ada teman saya bayar ke Anang 80 juta Pak. Bayar ke Anang. Iya Bu, macam-macam itu Bu. Dan itu yang paling ini banyak sekarang gitu kan dengan bayar royalti itu. Jadi menggunakan menjadi royalty relief method biasanya diaplikasikan untuk merek-merek yang di franchise itu. Jadi ini yang menghitung nilai merek mereka, banyak merek itu seperti ini yang sekarang yang terjadi gitu. Jadi kayak apa tuh yang sekarang ini apa kayak Ngikan banyak lah gitu kan, kayak KFC yang besarnya, McD itu kan mereka bayar royalti ke ini yang perusahaannya yang berada di Amerika itu. Terus kayak dalam geprek bensu sama ayam geprek. Nah ya, geprek bensu, ayam geprek juga itu kan bayar royalti. Gitu. Jadi itu salah satu bisnis bayar franchise. Terus masa hidup brand. Jadi siklus hidup sebuah merek dagang adalah selama 10 tahun pada saat pertama kali didaftarkan di kantor merek dagang. Dengan didaftarkan merek dagang ini, sebuah merek dagang akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum selama 10 tahun. Jadi saat merek tersebut dibajak, maka pihak pemilik akan dapat dituntut secara hukum. Gitu. Jadi secara ininya aturan merek itu nanti didaftarkan akan di apa? Kalau Kemenkumham ya, nanti akan diinin selama 10 tahun gitu. Jadi bagaimana 10 tahun nanti diperpanjang diperpanjang atau misalkan ada perubahan nggak gitu kan logonya. Kalau tidak mereka tetap itu akan diinin lagi gitu. Biasanya akan ada sedikit perubahan misalkan mungkin dari sisi desain-desainnya gitu. Misalkan desain latarnya kah, misalkan kayak Aqua dulu itu misalkan ininya akan berubah-ubah dari masa ke masa gitu. Walaupun ininya tetap Aqua, tulisannya Aqua tapi bentuk desainnya berbeda gitu. Jadi ada yang lebih misalkan dimodernin lagi atau dibikin lebih simple gitu kan.
Nah, itu akan misalkan dirubah misalkan setiap dari yang punya merek merubahnya ke kementerian atau tempat yang pendaftaran merek itu sendiri gitu. Itu walaupun ganti kemasan itu kena biaya lagi ya Pak? Di Untuk Kemenhumkamnya. Misalnya kalau dia brandingnya ganti gitu Pak, ganti kemasan, ganti packaging lah. Itu kalau harus bayar Pak mereka. kalau setahu saya ya, kalau saya nggak tahu juga kalau untuk masalah brand ini, karena mungkin kalau ini orang yang udah punya produk biasanya, kalau punya merek yang punya usaha, kalau saya nggak, kalau setahu saya untuk ini kan biasanya daftar merek itu kan kita harus punya notaris atau melalui pengacara atau inilah kayak notaris lah kalau nggak salah gitu. Kalau misalkan kayak kita Pensasakti nih melalui kita sebelum ini nggak bisa kita langsung ke Menkumham gitu. Ada biro, ibaratnya di ini ada biro hukum kita gitu. Mungkin apalagi kayak Transmart nggak mungkin mereka langsung ini, pasti ada biro hukumnya sendiri akan mengatur ininya gitu. Tapi sepengetahuan saya biasanya yang dibayar itunya aja sih administrasi ini, tapi nggak tahu kalau di sana mungkin kalau tergantung ininya juga ya. Mungkin nanti boleh teman-teman yang udah pernah pengalaman apakah mengurus brand itu membayar gitu kan. Kalau sepengetahuan saya kalau di Pensasakti kita nggak bayar ininya, cuman adalah kalau namanya kita ada orang timur ya Bu ya. Ada uang terima kasih gitu kan. Walau atau Ibu sering nih beli rokok nih gitu kan. Tapi kadang-kadang itu kalau secara aturan mungkin ada ditetapin cuma misalkan 10% atau ininya gitu kan. Itu kan standar ya Bu ya, yang ini secara undang. Tapi kadang-kadang kan namanya Adap Timur kan nggak bisa ini. Kita aja udah kayak ini beli ini, kita kasih lagi kan. Ini tambahan buat beli rokok atau buat beli aqua gitu kan, atau beli teh botol nih gitu kan. Nah itu yang susah juga kita iniin gitu. Iya, karena supplier saya itu Pak, itu dia setahun itu dia bisa ganti packaging Pak. Iya. Packaging ya. Packaging itu kan merubah Pak. Yang misalnya tadinya warna biru, dia jadi warna merah. Tapi memang untuk bahasanya masih tetap. Tapi untuk packagingnya itu kan berubah. Kalau packaging itu nggak di ini Bu, kalau itu nggak harus ke Menkumham, yang ke Kemenkumham itu brand itu Bu, logo brand itu gitu harus ini. Tapi kalau cuman masalah misalkan kayak packaging atau cuman latarnya aja, sama kayak kita bikin ini, itu nggak harus ini gitu. Kecuali yang merubah misalkan logo itu apa, misalkan Aqua, kita merubah jadi Aquas gitu. Itu berbeda makna dan ininya gitu. Nah, itu mungkin harus ke Kemenkumham atau ke tempat kita mendaftarkan merek kita gitu. Kalau cuma misalkan latar atau ini kan itu bagaimana untuk marketing kita sebenarnya. Iya. Jadi tujuan marketing, jadi nggak ada kaitan ini selama itu nggak merubah merubah bentuk, rasa atau ininya gitu. Bahwa misalkan kalau aqua ini airnya benar-benar air aqua, air putih gitu, bukan jadi aqua teh gitu kan. Masa airnya aqua ininya teh di dalam gitu. Nah itu mungkin akan merubah dari itu karena itu sangat prinsip atau bersifat ini yang sudah mereka daftarkan. Terus membangun merek itu harus fokus, konsisten, dan mempunyai diferensiasi gitu. Jadi kamu harus kita juga membuat berbeda. Jadi nggak mungkin kita membangun merek Aqua, kita ini Aqua juga gitu. Jadi kita harus mempunyai pembeda atau kita bangun apa sih yang akan berbeda gitu, yang membuat kita berbeda dari produk-produk yang lainnya. Terus kita harus misalkan konsisten gitu. Jadi membangun merek itu nggak serta-merta misalkan dalam sehari merek kita akan jadi gitu. Dan itu butuh nggak, kadang-kadang kayak perusahaannya ini yang top leader itu kayak Aqua, mereka butuh misalkan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun baru merek mereka jadi bisa ini gitu. Jadi setiap orang ngomong jadi bisa terjadi ngomongnya Aqua mulu gitu. Beli produk air minum mineral lain Aqua juga gitu. Nah, itu butuh konsistensi juga. Terus harus fokus juga dengan diferensiasinya, pembedanya gitu. Jadi apa sih kita misalkan yang membuat kita beda antara Indomie dan mie sedap apa gitu. Kita harus fokus di situ. Misalkan ternyata ada kita rasanya berbeda gitu.
pembuatannya berbeda, logonya berbeda, mereknya berbeda gitu. Nah, itu yang harus kita ini, walaupun misalkan kita sama-sama misalkan membangun sebuah perusahaan mie instan gitu. Tapi ada yang harus membuat kita berbeda gitu. Dari sisi logo, merek gitu kan. Kemasan gitu. Itu kan membuat kita menjadi pembeda. Jadi kita harus fokus juga situ. Jadi nggak hanya bentar-bentar kita ngelihat, wah kita harus bikin seperti itu juga. Nggak bisa gitu. Karena itu kadang-kadang kita akan dilanggar seperti kasus, mungkin teman-teman sendiri ingat juga yang baru-baru ini kasus yang gudang garam ya. Teman-teman mungkin dengar kasus gudang garam, kenapa mereka sampai di ini kayak ininya, padahal perusahaan yang ininya nomornya ininya berbeda itu, tapi masih aja bisa dilaporkan gitu. Padahal yang perusahaan yang itu apa rokok itu gudang baru kalau nggak salah. Tapi hanya karena ada kemiripan mereka bisa iniin gitu. Nah, sampai sekarang saya belum tahu apa ininya, apakah itu berdamai kah jadinya apa ini. Tapi kalau saya lihat sih, kalau kayak gudang garam sama gudang baru itu secara nama aja udah berbeda gitu. Mungkin ada beberapa kemiripan, cuman nggak terlalu ini, tapi tergantung kembali bukti-bukti yang bisa akan dibuktikan oleh pihak misalkan kayak gudang garam. Mungkin makanya dari sisi perusahaan kita harus fokus juga membuat perbedaan kita, apa yang membedakan kita dengan usaha yang lain gitu. Jadi nggak serta-merta kita plagiat atau nyontek apa yang mereka punya sama gitu. Terus Inovasi ya Pak? Iya, harus ada melakukan kayak inovasi juga gitu kan. Terus faktor-faktor yang pengaruhi merek, yang pertama kekuatan merek, kepemimpinan dari kepemimpinan pasar, kesetiaan, situasi, potensi, inovasi, investasi merek, dan proteksi. Gitu. Ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi sebuah merek. Terus bagaimana strategi memperluas merek? Ada menggunakan line extension, brand extension, downscaling, upscaling, dan corporate branding. Ini nanti teman-teman juga ini bagaimana kita memperluas strategi merek itu banyak dengan ini apa menggunakan berapa metode gitu. Misalkan kayak kita lihat dari sini dari berapa metode ini, misalkan corporate branding gitu. Bagaimana misalkan perusahaan itu membranding atau ini perusahaannya gitu. Misalkan kayak logo perusahaannya, misalkan kayak Bu Ratna itu. Misalkan gambar transnya Bu Ratna ya. Ini yang sering orang ingat kan transnya itu apa kayak logo apa rumah Iya, Pak. huruf T sama apa tuh yang kayak ini Kayak Transkop Pak depannya. kayak kalau ininya perusahaan induknya kan City ya. CT ya, CT. CT Transkop. Nah, itu yang bagaimana dia ini membranding ininya itu corporate-nya itu perusahaannya gitu. Terus ada siklus usaha produk, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan. Kelebihan nih satu nih. Terus merek kita di sini ada contohnya kayak merek McDonald gitu kan. Berhasil melakukan nilai extension melalui penawaran menunya barunya yang selalu diawali dengan kata make. Ada make syrup, make chicken gitu. Ya, itu merupakan line dari bisnis mereknya itu sendiri. Jadi dari berapa minuman kayak misalkan teh aja bisa jadi dia make teh gitu kan. Make nugget. Jadi dengan adanya tapi masih dalam satu merek dalam satu merek McDonald gitu. Tapi diambil misalkan line-nya itu diambil make-nya aja. Misalkan make chicken tadi, make syrup gitu ya. Di sini ada merek detik.com. Dah, itu tentang branding. Dari yang kita bahas tadi, masalah brandingnya teman-teman mungkin udah ini semua. Di sini juga ada nanti dari sisi ini nanti untuk masalah UTS-nya nanti ada berkaitan dengan ini juga ke branding ini. Gitu. Jadi teman-teman dari sekarang mulai ini juga mencari
Ini kan kita digital ya. Kalau digital bagaimana sih membuat sebuah brand nanti atau sebuah atau produk memang seperti kita bilang digital bisnis itu bagaimana kita menjalankan secara digital gitu. Menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang ada sekarang gitu. Jadi teman-teman saya harap nanti saya kirim melalui grup WA juga untuk materi UTS-nya. Nanti silakan, mungkin ini agak berbeda dari yang dari tugas yang pengantar manajemen yang hanya melalui PowerPoint. Kalau ini saya untuk digital bisnis saya mau berupa video. Sepakat ya? Karena digital bisnis, karena kita lebih banyak bagaimana ini digital bisnis ini kita marketing gitu. Bagaimana teman membangun ini merek. Misalkan kemarin saya udah ambil contoh, kemarin ada mahasiswa yang ngirim video atau ini misalkan berupa TikTok gitu. Bagaimana mereka menceritakan merek ini makanan ini atau ini gitu kan. Nah, itu mereka dengan konsep melalui penulisan atau ini ditambah dengan bumbu, ada musiknya, atau itu tergantung mahasiswa membangun sebuah kreativitasnya sendiri gitu. Jadi nanti saya kasih soalnya melalui grup WA, saya tulis saja, nanti teman-teman kembangkan di situ berupa video bagaimana semenarik mungkin. Oke, Bu ya? Ya, baik, Pak. Nah, Baik, Pak. videonya nggak usah panjang-panjang, Bu. Singkat, bisa berupa description, tapi harus different atau berbeda gitu. Jadi antara temannya itu misalkan jangan contek juga ininya idenya gitu. Bisa dengan nambahin apa gitu kan. Jadi bagaimana pokoknya suatu bisnis kita itu bisa dikenal publik gitu. Nanti ini bisa nanti saya kasih materinya, topiknya misalkan tentang brand, tentang merek gitu. Atau kemarin cara misalkan memasarkan produk gitu. Ya. Mungkin itu saja. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Selamat Iya, Pak. liburan. Selamat Idul Hari Raya Idul Fitri, Hari Fitri, Raya Pak. Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Iya. Selamat yang Ibu ya, yang mau pulang kampung. Yang ini ya. Minal aidin wal faizin, Nah, Pak. faizin ke teman-teman mahasiswa semua ya, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kalau saya agak terlambat, agak jarang masuk gitu. Sama-sama, Bapak ya. Jadi mungkin kita ketemu lagi nanti setelah UTS tanggal 24 Mei ini. Teman-teman silahkan nanti mungkin hari sore inilah mungkin kalau saya ini selesai saya lagi mengkonsep soalnya. Nanti kalau udah selesai saya kirim melalui WA, silahkan dikerjakan. Nanti pas jadwal UTS-nya dikumpulkan. Nanti pas saya share di tanggal 2, misalkan 24, kita ujiannya tanggal berapa jatuhnya tuh, Bu? Pak. Kan tanggal 24 tuh kita ujian. Iya, 24. Enggak, kita ujian tanggal 24 itu yang tanggal 24. Ibu kan tanggal 29. Hah? 29 ya, hari Minggunya ya? 29, Pak. Ya, dikumpulkannya tanggal 29. Jadi nanti tanggal 29 saya kirim linknya, link absen UTS-nya ya. Sekaligus ibu-ibu sudah sama bapak-bapak sama teman-teman mahasiswa sudah mengirimkan hasil UTS-nya di situ. Oke? Sepakat ya? Ini kan ada 3 minggu nih. Oke, Bapak Daripada siap. ngisi nih. Ngisi waktu libur. Ya udah, terima kasih Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, absennya belum ya, Pak, yang Ya, digital? dikirim. Saya kirim di grup ya. Oke, Pak. Oke, makasih Pak. semuanya.